Makanya Nobel Purpose, sekali lagi sahabat inti yang berbahagia, memerlukan waktu, kesediaan kita mencernanya dengan baik, dan tidak perlu banyak, tetapi kita betul-betul sadar bahwa ini sesuatu yang mulia dan ditopang sepenuhnya oleh sumber daya yang kita miliki. Baik, tentang belum menemukan noble purpose-nya. Ini bagaimana menumbuhkan, kalau tadi sempat disebutkan noble purpose itu intinya adalah ketika kita punya peran bagi orang lain begitu. Nah, bagaimana Iya. menumbuhkan ketika misalnya saya berpikir kok saya kurang ya, kayak kurang peduli dengan mungkin tetangga ya, kayaknya rasanya biasa saja, dengan teman kerja rasanya biasa saja, dengan bangsa masyarakat secara luas kok rasanya juga biasa saja, tidak ada rasa tertentu begitu. Nah, bagaimana menumbuhkannya itu? Ya, oke. Pertama, Mas Anhar, itu sebenarnya tidak usah dipaksakan juga. Karena biasanya orang itu seiring umurnya bertambah akan mulai bertanya tentang hal-hal yang sifatnya maknawiyah. Mhm. Ya, kematangan orang di usia 20 akan sangat berbeda dengan usia 30, 40 dan seterusnya. Karena itu biasanya umur psikologis kita itu mengikuti dengan umur biologis kita. Walaupun ini bukan satu kecenderungan mutlak ya. Karena ada orang yang usianya 50 tapi perilakunya 30. Ada orang usia 30 tapi perilaku kematangannya 50 gitu loh Mas ya. Jadi belum tentu juga. Tetapi secara umum kalau kita lihat dalam psikologi perkembangan, kematangan orang itu beriringan dengan bertambahnya usianya. Nah, kenapa seusia saya ini bertanya tentang Nobel Purpose? Pasti akan tidak jarang, tapi pasti saya merasa betul bahwa pertanyaan ini tidak menggelisahkan, semenggelisahkan ketika saya berusia 20 tahunan gitu loh. Mhm. Nah, jadi ada faktor usia juga, ada faktor umur di situ. Nah, cuma memang yang celaka adalah kalau eh, kematangan itu datang terlambat seiring bertambahnya umur kita, kan begitu persoalannya ya. Nah, disitulah kita perlu belajar untuk betul-betul mencoba menemukan Nobel Purpose kita itu. Nah, cara yang paling mudah di samping tadi kita terbantu oleh faktor pertambahan usia, ya. Yang kedua itu adalah dengan menduplikasi di sekeliling kita, misalnya menduplikasi hal-hal yang sifatnya Nobel Purpose dari orang lain, bahkan dari perusahaan-perusahaan itu, ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bagus itu kayak misalnya apapun namanya ya, kita sebut saja ada Apple, ada Microsoft dan sebagainya. Itu perusahaan-perusahaan itu memiliki satu tujuan yang mulia di balik hadirnya mereka itu. Nah, kita bisa belajar dari mereka ya. Apa yang mereka yang menjadi alasan mereka untuk bertahan di situ. Itu ada alasan-alasannya. Coba tengok buku-buku populer sejarah bagaimana jatuh bangunnya perusahaan-perusahaan besar itu mengajarkan pada kita bagaimana mereka memiliki spirit yang luar biasa yang tertanam kuat di dalam seluruh sumber daya manusia mereka, begitulah. Nah, atau kalau itu terlalu tinggi untuk kita cari sekeliling kita, siapa orang-orang yang memiliki seperti itu ya. Kalau kita orang muslim, yang paling gampang ya kita lihat bagaimana Nabi memiliki Nobel Purpose, menciptakan sebuah tatanan masyarakat madani yang adil, yang makmur, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan satu bentuk Nobel Purpose beliau, ya. Nah, kita pun begitu dengan menduplikasi hal-hal di sekeliling kita. Itu cara yang paling gampang untuk menumbuhkan Nobel Purpose kita. Cuma memang kembali ke bahwa duplikasi tidak boleh mentah-mentah ya. Kita harus lakukan pula dengan mencoba melihat ke dalam, menengok diri kita. Oh, saya punya kelebihan di sini, kekuatan di sini, saya sumber daya di sini, sumber daya di situ. Nah, ini harus menjadi pemahaman kita bersama. Karena itu Nobel Purpose ini akan lebih mudah kita arahkan ketika kita juga bertanya kepada orang di sekeliling kita yang paham siapa kita loh ya. Jadi sembarangan orang gitu loh. Orang yang betul-betul paham siapa kita. Nah, siapa mereka itu? Ya pasangan kita, teman kita, pimpinan kita, bawahan kita. Kita tanyain, hey, apa yang menjadi kekuatan saya? Ya, tanya pada mereka. Nah, biasanya mereka dengan lugas menjawab, kamu itu kelebihannya ini, kekuatan kamu di sini. Nah, itu kemudian menjadi bekal kita untuk akhirnya mengkombinasikan apa yang tadi kita duplikasikan itu dengan masukan-masukan yang kita terima dan pemahaman yang kita miliki terhadap diri kita sendiri. Nah, disitulah Mas Anhar, Nobel Purpose itu akan menjadi kokoh, menjadi utuh untuk kita bangun. Baik, itu ya sahabat. Ini ada satu pertanyaan menarik juga, Mas Kiki. Mm-mm. Bagaimana saya bisa peduli pada orang lain ketika saya masih serba kekurangan ekonomi, ilmu? Baik. Oh, ya. Oke.
Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana saya bisa memperjuangkan Nobel Purpose sementara saya dalam situasi berkekurangan? Begini, Nobel Purpose itu kita bisa latih, tidak harus dalam situasi yang serba berkecukupan, ya. Memang akan lebih gampang ketika kita dalam situasi berkecukupan. Itu akan mudah kita untuk memikirkan di luar kita. Ibarat kata, wong urusan perut aja kita belum beres, bagaimana memikirkan perut orang lain. Misalnya begitu katakanlah, ya. Tapi ternyata untuk membangun sebuah Nobel Purpose itu tidak harus seperti itu. Jadi Nobel Purpose itu bisa kita latih dari hal-hal yang bisa kita berikan kepada orang lain. Hal yang sederhana, misalnya kita bisa memberikan, kalau kita punya ilmu ya kita berikan ilmu. Kalau kita punya waktu, kita dengarkan keluh kesah orang lain. Kalau kita punya tetangga, kita ringankan beban orang lain dengan bantuan tangan kita. Jadi intinya, kita itu sebenarnya memiliki segala sumber daya untuk membantu, untuk berbagi di luar kita gitu loh. Cuma persoalannya adalah kita punya kemauan untuk melakukan itu ataukah tidak. Nah, yang menariknya adalah ketika kita kemudian memberikan bantuan, meringankan beban orang lain, kita mencoba berorientasi pada di luar kita itu akan membuat kita akhirnya menciptakan sebuah mahakarya, sebuah masterpiece, ya. Dan masterpiece itu yang akhirnya berdampak dalam kehidupan kita. Ya, jadi berat bumerang gitu loh. Ketika kita melakukan memperjuangkan Nobel Purpose dalam kehidupan kita, yang kita peruntukkan untuk orang lain, itu pada akhirnya Mas Anhar berbalik kepada kita. Maka ada perbandingan lurus antara orang yang memiliki Nobel Purpose dengan penghidupannya. Ya, jadi begitu dia Nobel Purpose-nya dia bangun, dia lakukan tindakan-tindakan sosial, percayalah kehidupan secara pribadi dia juga akan meningkat. Nah, maka jawaban ini menjadi kunci bagaimana kita memiliki Nobel Purpose dalam kehidupan kita. Tidak perlu menunggu kita kaya, tidak perlu kita berkecukupan. Ketika kita mampu, lakukan saja. Maka tindakan kita itu insya Allah akan membantu kita untuk mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan kita. Begitu ya buat sahabat MK yang bertanya tentang hal tersebut. Dengan punya Nobel Purpose akan membuat dia bergerak, dan bergeraknya itu membuat dia jadi punya peran, punya karya. Betul. Dan peran dan karyanya itu bisa mendatangkan jalan rezekinya begitu. Betul sekali. Jadi dia menciptakan prestasi, akhirnya memunculkan reputasi, dan reputasinya itu menjadi jalan pintas dia untuk menjadi lebih makmur lagi, begitu loh. Kan menarik kalau kita punya pola hidup yang seperti itu. Baik, nah ini ada yang bertanya juga, apakah benar ciri-ciri orang yang sukses yaitu bersemangat, gigih berjuang, pantang menyerah, bertahan di masa sulit, keluar dari zona nyaman, fokus, terus belajar, dan adaptasi. Wah, komplit nih. Jawabannya Mas Kiki. Jawabannya sederhana, ya betul ya. Orang-orang sukses itu seperti itu begitu loh ya. Jadi orang-orang yang sukses itu memiliki seluruh perangkat sikap yang tadi disebutkan oleh yang bertanya tadi itu. Makanya ini ya ada di dalam Khazanah Psikologi Positif itu ada istilah yang disebut sebagai growth mindset. Ya, mindset bertumbuh. Jadi orang sukses itu dia memiliki mindset bertumbuh. Dia sedang mencoba. Ketika dia gagal, dia mencoba bertoleransi kegagalan itu, dia mencoba lagi, dia bangkit lagi, dan seterusnya. Jadi orang yang memiliki growth mindset itu tidak pernah mengenal batasan dalam hidupnya. Ya, selama dia mau belajar, maka dia pasti bertumbuh. Kira-kira begitu. Nah, lawannya dari growth mindset itu adalah fixed mindset. Ya, wah saya nggak bisa. Ini bukan bidang saya, ini bukan zona saya. Nah, kalau kita sudah mengatakan begitu, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya hanya bisanya ini, tidak bisa itu, dan seterusnya. Nah, orang ini artinya membiarkan struktur otaknya itu kaku, ya, stuck, berada di situ-situ saja. Makanya disebut sebagai fixed mindset. Nah, kalau kita mau bertumbuh menjadi orang yang sukses itu, kuncinya adalah harus memiliki growth mindset. Jadi growth mindset itu kalau gampangannya, Mas Anhar ya, jadilah anak kecil. Jadilah anak kecil, ya. Kita lihat tuh anak kecil kita itu. Kalau saya punya anak masih belia-belia itu, dia jatuh, bangun lagi. Ya, dia lari, apa pernah dia tidak berlari di kemudian hari? Tidak kan? Dia nangis sebentar, dia luka, dia minta diobati, dia jalan lagi, dia mencoba lagi, dia bertanya ini, dia bertanya itu, dan seterusnya. Nah, seluruh orang-orang sukses dalam kehidupan kita ini, mereka memiliki growth mindset. Mereka tidak memiliki fixed mindset. Karena fixed mindset itu adalah orang-orang yang pasti punah ditinggalkan oleh sejarah.
Baik, dia sahabat MK yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, bagaimana Hmm. caranya untuk memilih Nobel Purpose yang harus fokus didahulukan ketika banyak Nobel Purpose tadi? Oke, ya, betul. Ketika banyak Nobel Purpose itu, ya, satu, dua, tiga itu, ya, kita bisa memilih menggunakan standar-standar dari Nobel Purpose itu, ya. Nah, tentu ada kriterianya. Kriteria pertama tadi sudah saya singgung, ya. Kira-kira ditopang tidak dengan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya itu bisa bakat, bisa minat kita, ya. Juga termasuk dalam hal ini sumber daya waktu, sumber daya finansial kita, ya. Itu bisa menjadi kategori pertama. Yang kedua dari sisi kemendesakan waktu, ya. Kira-kira untuk mencapai ini di antara 3, 2, 4 pilihan itu mana yang kira-kira lebih memungkinkan dengan kita realisasikan dalam waktu yang tempo lebih cepat, atau yang mana yang lebih memungkinkan untuk kita raih lebih mudah kita wujudkan dalam usia yang kita miliki, kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bisa juga berkaitan dengan penilaian subjektif perasaan kita di antara berbagai pilihan itu, mana yang betul-betul kita anggap paling membahagiakan kita. Bisa juga menggunakan kriteria-kriteria itu. Nah, jadi pilihlah dengan menggunakan kriteria itu mana yang kira-kira di antara sekian banyak Nobel Purpose itu mana yang kira-kira menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Makanya Mas Anhar, kalau di pelatihan itu saya meminta mereka orang tuh membuat tujuan itu cepat biasanya. Dalam hitungan 10. Ayo, tulis Bapak Ibu 10 tujuan hidup bermakna yang ingin jenengan wujudkan 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang. Mereka tulis tuh, ada 5. Oke, dari 5 sekarang coba lingkari lagi 3. Oh, mereka lingkari 3. Oke, dari 3 itu pilih lagi kira-kira mana di antara 3 itu yang 2, yang 1 dengan eliminir. Oke, 2. Kalau sudah 2, sekarang 1. Mana yang benar-benar berjalan yang ingin diwujudkan. Akhirnya dapat 1. Nah, ya. Nah, kadang-kadang merumuskan Nobel Purpose dengan cara seperti itu. Kita tulis dulu semuanya, lalu kita eliminasi, sampai akhirnya kita mendapatkan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Itu, Mas. Bisa langsung dipraktekkan ya, sahabat MK. Nah. Baik, satu bahasan terakhir ini Mas Kiki tentang tadi pola ketika tujuan menggerakkan seseorang dan menggerakkan ia jadi punya karya, dan karya itu bisa menghasilkan jalan rezekinya. Ada pola yang tidak sengaja seperti itu, ada pola yang mungkin disengaja. Misalnya saya pengen nih punya peran tadi, misalnya tadi contohnya bidan melatih para lansia. Nah, sekalian deh ini dijadikan program berbayar jadi bisnis, lalu ada keuntungan, tujuan mulianya tercapai, jadi jalan rezeki juga. Nah, dua pola ini gimana nih Mas Kiki? Iya, kalau dalam pandangan saya, ya, ketika kita sudah mewujudkan sebuah pencapaian atau prestasi, itu kan akan mewujud sebuah reputasi. Nah, reputasi ini biasa diikuti pula dengan yang Mas Anhar sebutkan tadi. Kita mendapatkan keuntungan-keuntungan. Modal sosial kita bertambah, ya, modal intelektual kita juga bertambah, dan modal ekonomi kita juga bertambah, ya. Nah, menurut saya itu sah-sah saja, baik-baik saja, ya, selama kemudian kita jangan sampai kemudian kehilangan spirit dari Nobel Purpose kita itu. Ya, saya mendirikan lembaga saya Mata Hati, atau saya menjalankan peran saya sebagai seorang trainer itu juga memiliki Nobel Purpose, ya. Apa Nobel Purpose saya itu? Nobel Purpose saya itu membantu, kalau dia pribadi, saya ingin membantu setiap orang yang saya latih itu agar bertumbuh potensinya, produktif dan bahagia dalam apa yang dia kerjakan. Nah, kalau klien saya itu seorang organisasi atau perusahaan, saya mengatakan visi saya membantu organisasi atau perusahaan menjadi tempat yang membahagiakan dan produktif bagi karyawan-karyawannya. Nah, turunnya bagaimana? Turunannya itu ya saya layani semua yang minta kepada saya, ya. Nah, tentu Mas Anhar tahu yang minta saya itu kan ada organisasi yang duitnya banyak, ada yang duitnya tengah-tengah, ada yang tidak ada duitnya, kira-kira begitu, ya. Nah, akhirnya kita kan mengalami sebuah dilema kadang, ya. Jujur aja mengalami dilema, ya. Kalau layani ini ada duitnya, layani itu tidak ada duitnya. Gimana nih akhirnya? Nah, kalau kemudian kita
mencoba memilah-milah, yang ada duitnya saya tampil maksimal deh, yang nggak ada duitnya udah bayar cuma segini, ngapain saya harus baik-baik sama dalam pelayanan saya. Nah itu berarti kita sudah melenceng dari noble purpose kita. Ya, jadi noble purpose itu akan diuji manakala kita berhadapan dengan beragam permintaan yang berbeda-beda, terutama latar ekonominya ya. Nah, kalau kita sudah berpegang pada noble purpose kita akan melayani siapapun itu. Apakah dia lembaga yang punya duit, lembaga yang tidak punya duit, ya kita tetap akan layani dengan sebaik mungkin. Karena noble purpose itu di atas segala-galanya. Itu Mas. Baik, ibaratnya kita yang bayar pun kita jalani begitu ya. Kalau Iya, demi noble betul. purpose-nya begitu ya. Iya, iya. Dan itu yang membuat sesuatu disebut nobel kan. Kalau dia kemudian berhenti karena persoalan saya dibayar kecil, tentu itu tidak disebut sebagai nobel. Dia menjadi sesuatu tujuan yang sifatnya pragmatis aja. Gitu. Baik, luar biasa Mas Kiki. Semoga bisa menambah banyak motivasi untuk sahabat MG yang menyimak malam hari ini ataupun yang nanti menyimak juga di sosial media.